sangat tidak usah dipercaya orang ini, karena dia sudah terlalu merendahkan derajat DPR. Ngapain Anda bilang karyawan? DPR itu tidak karyawan, dia wakil rakyat. Anda tahu nggak demokrasi? Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Anda di Denmark Anda tidak diperhitungkan. Tapi karena Anda telah bersuara sebagai ketua Indonesia, itu bukan perkataan Anda, di mana Anda bicaranya ecer aja begitu. Seolah-olah Anda jago apa? Hafalan lah. Yang Anda katakan hafalan, ya. Yang Anda suarakan adalah ilmu hafalan. Saya Kania, ibu rumah tangga, diaspora di Singapura, dan saya seorang nasionalis. Ini surat terbuka untuk perempuan-perempuan yang berlindung di balik kekuasaan. Yang terhormat Ibu Iriana, Mbak Silvi, Mbak Kahiyang Ayu, Ibu Titik Soeharto, istri dan anak-anak perempuan mantan Presiden Republik Indonesia, ibu-ibu menteri, dan istri-istri dari anggota Dewan yang terhormat. Where are you? Indonesia adalah Ibu Pertiwi. Dan kalian adalah ibu-ibu negara. Kenapa dari dulu kalian selalu diam? Kenapa kita nggak pernah mendengar suaramu, opinimu, perasaanmu? Padahal kedudukan kalian itu sama pentingnya dengan kedudukan suami-suami kalian. Dan di saat negara kondisinya sudah seperti ini, we are at the lowest point. We are at rock bottom. You are still quiet. Kalian seharusnya bisa menjadi suara-suara dari seluruh wanita Indonesia. Tapi kalian selalu diam, pasif, lemah, tidak berkutik. Like you don't exist. Saya nggak mau percaya kalian itu nggak berdaya. Ini bukan potret wanita Indonesia. Kita semua tahu kalian hidup nyaman di atas penderitaan rakyat yang suami kalian pimpin. Kalau kalian sampai hari ini masih belum hadir juga di mata masyarakat, kalian adalah enabler. Indonesia bisa seperti ini karena it's been a very male-dominated leadership. Kurangnya kehadiran energi feminin dan lemahnya influence dari istri-istri yang seharusnya cerdas, yang berani mempertanyakan status quo, adalah alasan juga kenapa negara bisa seperti ini. We need to know that you are aware of the situation. We need to know that you are not disconnected from the reality. And we need to know that you are not living in a bubble. Lihat Michelle Obama, lihat Evita Peron, lihat Hillary Clinton, lihat Ibu Ainun Habibie, Ibu Sinta Nuriyah Wahid. Mereka adalah istri-istri yang gak cuma mendampingi, mereka hadir, mereka bersuara, mereka berjuang, mereka speak up, mempertanyakan status quo. You can also be as influential as them. This is your moment. Please use your power and privilege for the right things. Kalian punya power untuk menyelamatkan banyak orang, termasuk keluarga kalian, saudara kalian, rakyat kalian. Saya mohon untuk rakyatmu, hadirlah. Untuk sesama perempuan, hadirlah. Untuk sesama wanita Indonesia, hadirlah. Untuk anak-anak perempuanmu, hadirlah. Jadilah role model mereka. Jadilah perempuan yang kuat, cerdas, dan punya influence yang baik di lingkungan masyarakat. Do not remain silent in times of injustice. This is not the time to be quiet. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat dan membacakan apa saja komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, teman-teman, jangan ngotot Pak, kamu membela pemakan rezeki haram, itu pajak dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat, sadarlah. Semoga Mbak Salsa selalu di dalam lindungannya. Perjuangan Mbak Salsa untuk membenahi negara ini. Dari rakyat oleh rakyat dan untuk kepentingan partai, bukan untuk rakyat. Bapak ini mencari perhatian dari pemerintah tetapi tidak tahu kelakuan dan kapasitas anggota-anggota DPR saat ini. Bubarkan dewa penipu rakyat. Maju terus Salsa, lawan manusia itu, paling manusia itu dibayar koruptor, rakyat di belakangmu. Salsa, jangan mundur, Kartini muda, saya bangga. Ini Bapak banyak kali bayarannya sampai segitu lantangnya. Ibu Kartini yang menjadi satu-satunya yang dibanggakan Indonesia. Namun sampai saat ini bisa dihitung jari wanita dan ibu-ibu tidak ada yang mengikuti, malah Mbak Salsa yang jauh lebih merasakan penderitaan rakyat Indonesia. Itu pun malah banyak wanita membuli Mbak Salsa hanya satu kata, terima kasih Mbak Salsa
teruslah bersuara. Emang kenyataannya DPR yang bayar rakyat, lanjut terus Mbak Salsa, seharusnya dipecat semua. Lanjut lagi teman-teman. Maju terus Mbak Salsa, pantang mundur, kami rakyat senang dan mendukung perjuanganmu. Ayo maju terus, jangan takut. Tidak usah takut Salsa, selama dirimu memperjuangkan Republik Indonesia. Salsa. Yang jelas bayarannya pasti besar. Kalau tidak mana mungkin berani bicara lantang dengan orang yang sedang berjuang untuk rakyat. Salsa Kania Kartini kita. Kalau mau calon DPR pasti ngemis dukung rakyat. Lanjut lagi teman-teman. Ayo Kartini Indonesia, bangun bersatulah untuk membela rakyat yang miskin ini. Untuk semua Kartini yang ada di luar negeri, bersatulah dengan Kartini yang di dalam negeri ini, agar rakyat Indonesia hidupnya sejahtera. Lanjut lagi teman-teman. Muntah saya melihat wajah bapak-bapak yang nyerang Salsa. Saudara Datuk, kok mungkin ada beberapa duduk manis di DPR dan DPRD jadi beringas. Ya, Salsa tidak membantu Jokowi, tidak membela Prabowo. Salsa membela rakyat karena rakyat dianggap tolol sedunia, jadi DPR menghina rakyat. Salsa seorang pejuang simbol Ratu Adil, ini ramalan Jayabaya, ingat ini. Salsa terdepan di kelasnya, maju terus pantang mundur, ini perjuangan rakyat Indonesia. Ada lagi, Salsa ngomong bukti yang nerang ini orang gila. Kartini yang cinta Indonesia, keluarlah dan tunjukkan dirimu. Kalian Kartini biasanya lebih cerdas dan bertanggung jawab daripada Kartono. Sudah terganggu keuangan keluarga. Saya sangat bangga juga terharu atas perjuangan Pak Salsa. Walaupun Denmark, tapi hati nuraninya mencintai rakyat Indonesia yang terzolimi oleh aturan dan kebijakan DPR. Tapi manusia ini kakinya masih di negaranya sendiri. Jangankan memperjuangkan, ada rasa simpatinya pun saya rasa tidak. Inilah manusia penjilat pejabat, tolong dipantau atau diselidiki manusia ini. Orang ini cuma penceriput sesudah semua demo lewat, sudah telat kesiangan. Telet persis lelet 500 lebih. Anak-anak TK di DPR, bunch of gun. Nah lanjut lagi teman-teman. Mau jadi pahlawan di atas angin Pak, sedangkan Bapak sendiri lupa. Sama sekali Bapak dengan bumi yang Bapak pijak. Sampai selama ini Pak, DPR memperjuangkan serta memperhatikan rakyat kecil. Apa ada fakta dan bukti yang nyata? Dari rakyat untuk DPR Pak, bukan untuk rakyat. Coba keluar dari rumah Pak, lihat masyarakat udah lilung masalah DPR, bilang dari rakyat untuk rakyat. Dapat 2 iya, mana Pak? 2 udah salah. Jangan Pak solawan Salsa ini Pak, tidak level Pak. Salsa ini Pak jauh lebih baik pikirannya darimu. Salsa ini Pak, sadarlah Pak. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video yang barusan kita tonton ini, silakan. Atau teman-teman jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan.